sorry, honor pendeta itu banyak atau tidak relatif begitu ya. Ya kalau pakai prinsip relatif seperti itu ya nggak masalah ya. Orang gereja yang asetnya triliunan kasih honor sekali khotbah pendeta undangan itu 500 miliar pun itu nggak masalah. Tapi bukan itu prinsipnya. Bukan prinsipnya itu bahwa pemberian honor pendeta itu relatif, banyak tidaknya itu relatif. Bukan itu, saudara. Tapi pertanyaan penting saya, etis atau tidak? Ini yang paling penting. Etis atau tidak? Dan saya melihat ini tidak etis. Nah, apakah pendeta-pendeta ini dari kalangan karismatik yang tukar mimbar dengan honor segitu luar biasanya, ya 300 juta, apakah khotbah yang mereka berikan berbobot sangat-sangat luar biasa berkualitasnya atau tidak? Sampah-sampah yang mereka keluarkan dari mimbar itu, saudara. Saya berani berkata begitu. Hanya sampah yang mereka bicarakan dari mimbar. Tidak ada sesuatu penggalian Alkitab, sesuatu doktrin atau teologi yang betul-betul beres yang mereka berikan. Lalu dihargai 300 juta. Ini kegilaan. Ini kegilaan, saudara. Betul-betul satu kegilaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Pota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yang berbeda, teman-teman ya. Ini satu pembahasan yang sebenarnya saya sudah tahu informasinya dari waktu yang cukup lama. Jadi sudah 1 bulan lebih saya mendapatkan kiriman bukti-bukti suatu kasus, suatu skandal yang terjadi di gereja Hillsong dan berafiliasi dengan beberapa gereja termasuk yang ada di Indonesia. Bahkan saya sudah diberikan data lengkap, tetapi saya pikir ini kalau saya yang bongkar, kalau saya yang memulai, ini agak riskan. Agak riskan, teman-teman. Walaupun yang kita sampaikan adalah kebenaran, tetapi karena ini menyangkut dapur dari saudara kita yang di sebelah, nanti mereka bilang penilaian saya subjektif. Nanti mereka bilang tendensi saya mengangkat masalah ini adalah kebencian dan sebagainya. Padahal niat saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman di luar sana bahwa ini loh yang terjadi, bahwa ini loh kelakuan-kelakuan mereka, kelakuan-kelakuan orang yang mengatasnamakan Tuhan, yang menganggap dirinya spesial, yang menganggap dirinya dekat dengan Tuhan. Tapi sebenarnya mereka lah pelahap-pelahap ini. Mereka lah yang dengan sadisnya, teman-teman, dengan sadisnya menggerogoti kalian. Ini ingin saya sampaikan, tetapi saya tahan-tahan, teman-teman. Saya punya bukti yang sangat banyak, termasuk chattingan-chattingan dari orang-orang internal sendiri. Dari internal gerejanya, yang sekarang sudah pindah, sudah keluar. Yang sebelumnya dia full-timer, yang sebelumnya dia ikut pelayanan di dalam gereja tersebut. Tetapi terakhir, mereka memutuskan keluar, karena mereka jijik, karena mereka malu dengan apa yang dilakukan oleh pendetanya, teman-teman. Ya, mereka malu. Dan ini dibongkar juga oleh pendeta Muriwalianto Matalu. Dan saya senang ya, pendeta MEM membahas hal ini, sehingga saya bisa ikutan, memberikan tanggapan saya bisa memberikan masukan saya juga. Dan teman-teman bisa lihat ya, pendeta karismatik tukar mimbar, honor 300 juta. Ini masih 300, teman-teman. Saya dapati yang sampai angkanya lebih tinggi daripada 300. Lebih tinggi. Apa maksud dari tukar mimbar? Ya, apa maksud dari tukar mimbar? Ini teman-teman harus tahu dulu. Ya, jadi memang ada praktik seperti ini. Ada teman-teman yang bilang gini, loh, mana bisa suka-suka? Akan ada itu. Ada beberapa pendeta bilang, nggak bisa dong, keuangan kami diperiksa, keuangan kami diaudit. Para pekerja full-timer tahu bagaimana kondisi keuangan dari yayasan gereja tersebut. Jadi nggak mungkin gitu. Ini milik bersama, kan begitu. Mereka selalu bilang, nggak mungkin lah. Walaupun ini saya ketua, walaupun saya yang mendirikan yayasan ini, tapi kan ada teman-teman yang lain. Jadi nggak mungkin saya bisa suka-suka. Uang gereja itu milik yayasan gereja. Saya nggak bisa ambil suka-suka. Saya cuma dapat gaji sama persen. Ya, kalau sistem gereja tersebut percentage, insentifnya dalam bentuk persen, jumlah perpuluhan, nah itu dia bisa ambil. Ataupun ada gereja yang perpuluhan itu jatah pendeta, sedangkan persembahan mingguan itu jatah gereja. Jadi tergantung ADRT dari yayasan tersebut. Itu yang mereka bilang, nggak bisa suka-suka.
tergantung ADRT-nya. Tetapi ada satu celah yang sering digunakan, teman-teman. Ya, yang sering digunakan yaitu apa? Tukar mimbar. Ini adalah teknik yang sering dipakai untuk menggerogoti uang kas dari yayasan tersebut. Caranya seperti apa? Contoh, saya adalah pimpinan yayasan A. Terus Kores, pimpinan yayasan B. Dia pendeta di sana, saya pendeta di sini. Saya undang Kores khotbah di gereja saya. Saya undang Kores. Saya yang tentukan bayaran dia. Saya yang usulkan. Sebagai pimpinan tertinggi yayasan ini, saya bilang, Kores adalah pendeta besar. Kita nggak mungkin gaji dia, atau kita nggak mungkin bayar dia ya. Kita nggak mungkin kasih persembahan kasih yang sedikit. Jadi orang-orang pasti nanya, berapa? Saya bilang, kasih dia 300 juta. Contoh ya, 300 juta. Padahal, waktu Kores datang ke gereja, waktu dia khotbah, bisa jadi persembahan yang terkumpul, itu cuma 50 juta, 20 juta. Tapi kita keluar 300. Kenapa bisa keluar 300? Karena saya usulkan. Saya bilang, Kores ini pendeta besar, malu dong kita. Kita harus kasih dia yang terbaik, 300 juta. Karena saya pimpinan, saya ambil keputusan. Saya ketua yayasan, saya ambil keputusan. Saya gembalanya. Oke, keluar 300 juta. Memberatkan kas. Sebenarnya sangat memberatkan kas. Kores dapat 300. Senang. Nanti Kores balas. Kores ajukan juga undang saya, teman-teman. Undang saya untuk khotbah di gereja dia. Saya pergi ke gereja Kores. Dibayar 300 juta juga. Sama. Sama. Jadi saya dan Kores sama-sama untung. Pribadinya ya. Gerejanya, baik di gereja saya maupun di gereja Kores, babak belur. Keuangannya dua-dua babak belur. Tapi apa urusan sama saya? Itu kan yayasan. Ngerti ya? Yang babak belur keuangan yayasan. Pribadi saya enak. Saya dapat 300, Kores dapat 300. Kami berdua happy. Kami berdua happy. Nah, itulah maksud dari tukar mimbar tersebut. Dan praktek ini, teman-teman, praktek seperti ini banyak dilakukan. Banyak dilakukan. Ini cukup mengejutkan. Saya selama ini punya data-datanya, tetapi, ya mohon maaf, saya nggak bisa bongkar. Ya, karena beresiko. Nanti ngamuk pula ya. Yang kita bongkar punya yayasan, ngamuk, akan nuntut. Bahaya. Karena kita tahu, ini dapur sebelah. Ya, mohon maaf. Jadi sejak saya membongkar banyak sekali modus-modus kecurangan, banyak orang-orang yang kirimin saya data. Banyak orang-orang yang sudah keluar dari yayasan gerejanya, itu kirimin saya data. Minta saya bongkar, skandal si A, skandal si B, skandal ini. Mereka kasih saya data untuk bongkar. Mereka bilang kalau saya yang naikkan, pasti viral, pasti terkenal, bisa terbongkar ini. Ya saya bilang, terbongkar, saya yang mampus juga. Saya yang mampus, kalau ada apa-apa mati sendiri. Jadi saya putuskan, enggak lah. Ya, kita mungkin tepi-tepiannya, kita akan bahas. Dan kalau ada dari channel sebelah mau bahas, kita akan ikut. Kita akan ikut. Tapi kalau saya disuruh buka jalan, angkat tangan, teman-teman. Angkat tangan. Terlalu beresiko. Mati sendiri nanti saya. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana ya pandangan dari Pendeta Muriwali dan pendapatnya mengenai tukar mimbar ini. Reporting the truth, restoring the church ya. Ini kayaknya punya Kristen juga, media punya Kristen ini saudara ya. julieroyce.com ya. Ya, nah judulnya ini saudara, judul tulisannya analisis ya. Top 10 churches that participated in Hillsong Family's celebrity preachers scam. Saudara tahu maksudnya ya? Ya mungkin yang paling menarik yang bagian terakhir saja ini ya, celebrity preachers scam ya. Jadi ini analisis ya saudara, analisis yang mengenai 10 gereja top 10 ya. Ya, 10 gereja yang top ya, yang berpartisipasi di dalam keluarga Hillsong ya. Ini Hillsong ini kan gereja yang di Australia itu saudara, tapi ada di mana-mana di seluruh dunia saya pikir ya. Gereja Hillsong ini, tapi asal mulanya Australia kalau saya tidak salah ini ya. Jadi ini menceritakan tentang gereja-gereja yang berpartisipasi
di dalam keluarga Hillsong begitu ya. Keluarga Hillsong ya. Tapi ini saya potong di sini, saudara. Sebetulnya lanjutan ini ya. Hillsong Family Celebrity Preacher Scam ya. Jadi ini terjemahannya gini ya, yang berpartisipasi di dalam penipuan pengkhotbah selebriti di Hillsong Family, yaitu maksudnya ya. Jadi mungkin yang paling menarik yang bagian terakhir saja itu ya, celebrity preacher scam ya, tipuan ya, penipuan apa tipuan pengkhotbah selebriti ya, selebritas ya. Ya ini saudara ya, saya tidak kenal orang-orang yang difoto ini saudara. Ya, 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 ya ini nanti saudara saya tampilkan di di deskripsi video ini sehingga saudara bisa baca sendiri ya. Dan ini menyinggung juga salah seorang pendeta di Indonesia saudara, saya percepat saja ya. Salah seorang pendeta di Indonesia yang juga ikut berbagian diundang ke gereja itu, dan gereja yang di Indonesia juga mengundang pendeta di gereja Hillsong, dan kemudian honornya gila-gilaan saudara ya. Saudara baca sendirilah nanti ya. Paling tidak itu ada yang sampai 300 juta saudara honornya. Tukar mimbar yang luar biasa ini saudara. Ya, itu sebab mungkin banyak orang tukar mimbar ya. Ini biasa terjadi di gereja Protestan juga saudara ya. Kan pendeta Protestan itu kan dia tidak punya sumber apapun kecuali honor dari gereja setiap bulan ya. Protestan loh ya. Protestan dalam pengertian Protestan yang yang Presbyterian, yang ada pengaruh-pengaruh Reform Belanda atau pengaruh Lutheran ya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau yang karismatik atau Pentakosta itu saya tidak tahu ya. Kalau karismatik, gereja karismatik yang kaya-kaya itu justru biasanya pendetanya itu yang mengelola seluruh keuangan yang ada sehingga dia sangat-sangat kaya dan sangat-sangat menguasai seluruh aset dan keuangan gereja. Itu sebabnya sering terjadi rebutan aset, rebutan keuangan di dalam gereja-gereja seperti itu ya. Dan ada satu gereja besar sekali di Indonesia ini, saudara tahu ya, di mana anak sama bapak itu bisa saling berkelahi, pendeta sama menantunya bisa saling berkelahi, anak sama menantu bisa saling berkelahi gara-gara aset gereja, gara-gara keuangan gereja yang mungkin jumlahnya sudah triliunan, saudara. Triliunan. Ya, itu yang terjadi di karismatik ya, gereja karismatik. Umumnya terjadi di gereja-gereja karismatik. Tapi kalau saya berbicara gereja-gereja Protestan, itu pendeta ya hanya hidup dari honor dari gereja. Dan berapa jumlah honor dari gereja itu ya bergantung kebijakan gerejanya ya. Kalau gerejanya mampu, ya honornya baguslah ya. Kalau gerejanya tidak mampu, tergolong tidak mampu, ya pendeta harus hidup prihatin. Nah itu yang terjadi di gereja-gereja Protestan. Tapi kadang-kadang di gereja Protestan ini ya, kita belum singgung karismatik. Ada pendeta-pendeta tertentu yang suka tukar mimbar. Ya, suka tukar mimbar. Ya, kemungkinan juga itu dikotori oleh motivasi uang. Bisa jadi ya, saudara ya. Karena dari gereja sendiri hanya terima setiap bulan ya. Dengan honor yang ya bergantung gereja mau kasih berapa ya. Lalu kemudian nanti kalau tukar mimbar misalnya, dia pergi ke gereja lain tukar mimbar di sana, dia kan dapat honor itu, saudara ya. Ya, jadi dengan tukar mimbar seperti itu dia dapat honor. Nanti pendeta yang dari gereja satunya lagi yang juga terima setiap bulan sesuai kebijakan gereja, nanti kalau tukar mimbar diundang di gereja yang lainnya lagi, ya dapat honor kan begitu saudara ya. Itu sebabnya mungkin banyak pendeta yang suka tukar-tukar mimbar. Kalau saya sendiri, saudara tidak terlalu mementingkan itu saudara ya. Ya, bukan dari situ kita hidup sebagai seorang pendeta ya. Bukan dari situ. Lalu juga saudara, saya sendiri tidak terlalu tidak terlalu mengutamakan
undangan-undangan ya, bahkan ada undangan-undangan yang saya anggap nggak cocok, saya nggak terima, saudara ya. Ya, ada orang berencana mengundang, tapi saya tidak terlalu bersemangat untuk menerima undangan-undangan seperti itu, karena bagi saya lebih baik saya khotbah secara rutin di gereja saya sendiri. Ya, saya khotbah secara rutin di gereja saya sendiri. Ya, jadi saudara, ini yang di Protestan ya, saudara ya. Nah, kalau yang di karismatik ini, saya baru tahu kalau ada tukar-tukar mimbar ya, atau ya tukar-tukar mimbar lah. Nanti saudara baca itu di link yang akan saya sertakan di deskripsi video ini, saudara. Di karismatik itu sering memang gereja seperti bisnis, saudara. Tidak semua ya, saya tidak mengatakan, saya tidak menggeneralisasi. Perhatikan ini baik-baik. Saya tidak menggeneralisasi, tidak semua gereja karismatik seperti itu ya. Tetapi saya melihat pada umumnya, terutama yang mega church itu, gereja seperti bisnis. Gereja seperti bisnis. Bisa jadi pendetanya yang mendirikan gereja itu, dia tidak mempunyai kemampuan khotbah, kemampuan untuk memikat dalam berkhotbah, tapi dia punya kemampuan manajemen yang bagus. Maka tinggal saja dia undang pendeta-pendeta dari luar yang top-top, yang terkenal. Dikasih honor yang juga menggiurkan, dan tentu saja pendeta undangan itu akan senang karena dapat honor yang menggiurkan. Tetapi ketika dihitung-hitung, dipotong biaya khotbah pendeta honor atau PK pendeta yang diundang itu, dipotong biaya listrik ya, dan semua pemain musik segala macam, kan itu dapat fee semua itu, saudara ya. Itu dapat fee semua itu. Maksudnya dapat cuan semua itu. Ya, setelah dipotong-potong masih ada bati ya, masih ada untungnya. Nah, karena masih ada untungnya, maka kemudian dia pikir ini bagus ya. Ini jadi membisniskan gereja. Jadi tidak rasa rugi kalau sewa mall yang besar atau sewa ruangan besar kalau mereka belum punya gedung gereja sendiri. Tidak, semua itu sudah dihitung semua dari perongkosannya semuanya, termasuk honor pembicara, semua yang terlibat dalam pelayanan, transportasi, segala sesuatu, dan dihitung masih banyak untungnya. Nah, ini pemasukan dari mana? Dari jemaat yang datang. You undang pengkhotbah hebat yang terkenal, jemaat pasti banyak yang datang. Lalu kemudian dengan model bagaimana membuai jemaat itu versi karismatik ya. Ya, mereka serahkanlah uang mereka, mereka kasih persembahan tidak tanggung-tanggung, mereka kasih persepuluhan. Ya, gereja untung banyak, saudara. Jadi gereja tidak lebih daripada bisnis. Dan ini kecelakaan besar, saudara. Kecelakaan besar. Nah, kita kembali kepada masalah yang dapat honor 300 juta. Poin saya yang pertama adalah apa? Bukan masalah gereja mampu atau tidak mampu ya. Artinya begini, kalau gereja itu mampu memberi honor sebesar itu, kenapa tidak ya? Dan bagi gereja yang asetnya sudah triliunan, saudara, mega church yang asetnya itu sudah triliunan, keuangannya itu sudah triliunan, maka memberikan honor kepada pengkhotbah untuk satu kali khotbah atau satu kali pelayanan begitu 300 juta, itu bukan sesuatu hal yang sulit ya. Itu hanya uang receh saja bagi mereka. 300 juta itu uang receh bagi mereka. Karena aset mereka triliunan, saudara. Tapi masalahnya bukan itu. Kalau patokannya adalah prinsip bahwa kaya itu relatif. Honor pendeta itu banyak atau tidak relatif begitu ya. Ya kalau pakai prinsip relatif seperti itu ya nggak masalah ya. Orang gereja yang asetnya triliunan kasih honor sekali khotbah pendeta undangan itu 500 miliar pun itu nggak masalah. Tapi bukan itu prinsipnya. Bukan prinsipnya itu bahwa pemberian honor pendeta itu relatif, banyak tidaknya itu relatif. Bukan itu, saudara. Tapi pertanyaan penting saya, etis atau tidak? Ini yang paling penting. Etis atau tidak? Dan saya melihat ini tidak etis. Kenapa?
Pertama, you coba bandingkan dengan pekerja profesional. Ya. Mereka 1 jam bekerja dibayar berapa? Pekerja profesional ya, di bidang apa saja ya, termasuk bidang entertainment ya. Ya, entertainment maksudnya hiburan ya, para artis ya. Mereka bekerja 1 jam itu dihonor berapa? Itu kan bergantung popularitas mereka, saudara. Dan semua itu kan hitungannya kan duit. Ya, semakin populer seorang artis yang perform di satu acara, tentu duit yang dihasilkan dari performnya dia akan lebih besar, sehingga panitia penyelenggara itu berani bayar mahal si artis, kan begitu ya. Nah, coba saudara bandingkan, atau mungkin pekerja profesional dalam bidang lain ya, dalam bidang teknik ya, dalam bidang sains ya, dalam bidang arsitektur dan lain sebagainya, saudara. Atau mungkin artis musik ya, sekali perform itu berapa? Ya, sekali perform berapa? Ya. Nah, saudara, coba saudara bandingkan. Seorang pendeta berkhotbah 45 menit sampai 1 jam. Lalu dapat honor 300 juta atau katakanlah 150 juta, 200 juta begitu. Lalu Anda bandingkan nanti dengan pekerja profesional yang mereka harus bekerja berjam-jam atau mungkin dapat proyek untuk beberapa hari lalu menerima honor sebesar itu. Ya, coba Anda bandingkan, saudara. Dan tentu semua itu ada hitung-hitungan ya. Semakin profesional seseorang dan semakin dia adalah orang yang sangat dikenal di bidangnya, tentu saudara dia akan mendapatkan juga penghargaan atau honor yang jauh lebih bagus ya, ketimbang orang yang kurang terkenal dan kurang pakar di bidangnya, kan tentu akan menerima penghargaan lebih sedikit ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan poin ini, apakah pendeta-pendeta itu sungguh-sungguh berbobot dalam khotbah mereka sehingga layak mendapat honor segitu besar? Saya tidak sedang menganjurkan bahwa khotbah seseorang diukur dari uang ya. Semakin berbobot khotbah seseorang lalu duitnya semakin banyak. Bukan itu. Saya coba membandingkan dengan pekerja profesional ini. Ya, dengan pekerja profesional ya. Nah, apakah pendeta-pendeta ini dari kalangan karismatik yang tukar mimbar dengan honor segitu luar biasanya ya, 300 juta, apakah khotbah yang mereka berikan berbobot sangat-sangat luar biasa berkualitasnya atau tidak? Sampah-sampah yang mereka keluarkan dari mimbar itu, saudara. Saya berani berkata begitu. Hanya sampah yang mereka bicarakan dari mimbar. Tidak ada sesuatu penggalian Alkitab, sesuatu doktrin atau teologi yang betul-betul beres yang mereka berikan. Lalu dihargai 300 juta. Ini kegilaan. Ini kegilaan, saudara. Betul-betul satu kegilaan. Ya, ini makanya saya katakan ya kepada seorang teman yang mengirim link kepada saya, link website ini tadi. Saya bilang ini penghinaan bagi pekerja profesional. Para pekerja profesional, entah dokter, entah profesor, entah saintis ya, entah artis ya, entah artis arsitek dan lain sebagainya, pemain musik ya. Mereka dihargai berdasarkan kualifikasi mereka. Kualifikasi mereka semakin profesional dan semakin bagus namanya di dunianya, tentu semakin mahal dia dihargai. Tapi pendeta-pendeta ini gimana? Yang mereka khotbahkan itu apa? Doktrin yang berbobot atau tidak? Yang betul-betul sesuatu pengajaran yang luar biasa hebatnya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab atau tidak? Kan tidak, saudara. Lalu engkau hargai segitu mahal. Ini penghinaan bagi pekerja-pekerja profesional. Itu alasan pertama mengapa saya katakan ini tidak etis. Ya. Kedua, ini bukan saja penghinaan terhadap pekerja-pekerja profesional, ini juga merupakan penghinaan terhadap orang-orang miskin, rakyat jelata, yang kerja setengah mati, bahkan ada yang kerja melampaui batas
jam kerja yang seharusnya, sampai lembur-lembur. Tapi yang diterima terlalu sedikit dan selalu kurang, karena gaji terlalu kecil. Nah, pendeta-pendeta yang terima honor besar sekali khotbah ini, saudara, mereka rasa malu atau tidak, risih atau tidak. Kalau mereka memikirkan rakyat jelata yang kerja berjam-jam hanya dapat 1.000, 2.000. Kalau saya ini pendeta MYM, saya harus malu. Saya harus malu, saudara. Dan saya harus menempar diri saya sendiri. Sangat memalukan itu. Saya menerima sesuatu yang tidak layak saya terima. Ya. Bandingkan dengan orang-orang kecil, saudara. Mereka kerja setengah mati. Dapat begitu sedikit dan masih kurang. Tidak cukup untuk membiayai keluarga mereka. Sampai masih ngutang-ngutang. Sedangkan engkau enak sekali. Pakai jas, rapi sekali. Pakai Mercy. Atau pakai itu, limousine, ya, datang, cuap-cuap tidak berbobot, ya, cuap-cuap tidak berbobot, 45 menit, 1 jam, dapat berapa? 100 juta, dapat berapa? 200 juta, dapat berapa? 300 juta. Ini penghinaan terhadap orang-orang kecil. Hanya orang yang tidak punya hati nurani, saudara, yang melakukan hal yang seperti itu. Hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan. You hamba, tapi lagakmu seperti raja di atas segala raja, ya. Honormu adalah honor yang luar biasa, ya. Jadi bagi saya ini tidak etis, saudara. Pertama, penghinaan terhadap pekerja-pekerja profesional. Kedua, penghinaan terhadap rakyat-rakyat yang kecil, yang mereka kerja berjam-jam, tapi dapat honor cuma sedikit, dan itu kurang. Kasihan sekali kalau kekristenan seperti itu, saudara. Katanya mau menggarami dunia. Katanya mau panen besar-besaran. Ini adalah masa penuaian. Ini orang-orang yang seperti itu kan yang biasa teriak-teriak masa penuaian, panen besar-besaran. Omong kosong saja. Kamu panen uang. Kamu bukan panen beritakan Injil. Salah. Enggak. Maksud saya enggak ya. Kamu bukan panen beritakan Injil. Tapi kamu panen uang jemaat itu. Ya, saya agak bingung ya. Kalau Bu Riwali yang ngomong, ini ada dua nih. Memang dia tidak setuju dengan tukar mimbar, atau yang kedua ada kecemburuan. Karena dari narasi yang disampaikan Muriwali, itu seakan-akan ada kecemburuan dari Muriwali dengan pendeta-pendeta ini. Terutama pendeta karismatik. Karena yang dia soroti dari judulnya saja, pendeta karismatik tukar mimbar. Padahal teman-teman, ini tidak hanya terjadi di pendeta karismatik. Saya katakan, data yang saya miliki, itu bukan hanya di pendeta karismatik. Tapi di pendeta yang lain juga. Termasuk di reform. Ya, termasuk. Tetapi memang angkanya tidak sefantastis angka di karismatik. Ya, tidak sefantastis itu. Tetapi itu juga sudah memberatkan gereja tersebut. Contoh kita bilang, gereja karismatik milik misalnya si A. Keuangan dia gede. Bagi dia angka 300 juta gede. Tapi masih sanggup dia bayar. Tapi ada gereja kecil seperti milik Muriwali, itu memang angkanya 30 juta dia keluarkan. 20 juta. Tapi bagi gereja tersebut itu udah luar biasa besar juga. Udah membuat keuangan gereja tersebut babak belur juga. Jadi sama, cuman angka duitnya saja. Ya. Tukar mimbar ini terjadi juga di semua denom. Di semua denom ada. Tetapi angkanya saja beda. Dan sama-sama memberatkan gereja tersebut. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya, sistem tukar mimbar itu seperti apa. Karena saya sebagai pimpinan, saya mengatakan, yuk kita keluarkan duit sekian. Jadi tukaran. Dengan hanya modal cuap-cuap, saya bisa dapat uang sekian. Dan itu saya tentukan kan. Saya kerjasama dulu sama si Kores. Res, kamu ke tempat saya ke tempat kamu. Tukar. Sama-sama kita buat bayarnya sekian. Kan gitu, biar adil. Gereja saya keluarkan 300, gereja kamu keluarkan 300 untuk saya. Nah, itu namanya tukar mimbar. Ya, tukar mimbar. Ya, itulah yang ingin dijelaskan oleh Muriwali, tetapi memang ya Muriwali ini kurang pintar kalau menjelaskan.
akademisnya bagus, tapi dia memang nggak bisa menjelaskan. Ada orang memang seperti itu, dia nggak punya kemampuan untuk menjelaskan supaya penonton, supaya pendengar itu ngerti. Bahasanya nggak nyambung. Nah, ini yang mau dia sampaikan. Terus Muriwali mempertanyakan, etis atau tidak memberikan honor segitu? Etis atau tidak? Kalau bicara etis atau tidak, ya kita harus kembali kepada keuangan. Betul tidak? Harus kembali kepada keuangan. Contoh nih saya bilang, dengan mengundang pendeta, misalnya contoh ya, pendeta Gilbert saya undang. Dengan mengundang pendeta Gilbert, kan sebelum hari H, brosur naik tuh. Sudah naik brosur. Dari minggu lalu sudah diumumkan. Kebaktian minggu depan, sesi 2, sesi 3, sesi 4, yang jadi pembicara adalah pendeta Gilbert. Dengan saya naikkan brosur, naikkan iklan, pengumuman, orang tahu, oh Gilbert khotbah di tempat saya. Rame yang datang, teman-teman. Rame. Sampai overflow. Ya, sampai nggak cukup tempat. Sampai ke depan orang nonton. Dan karena itu, persembahannya banyak. Yang sebelumnya gereja saya kapasitasnya 1.000, yang datang cuma 400, begitu saya undang Gilbert, yang datang jadi 1.500. 1.500. Yang sebelumnya persembahan setiap minggu cuma biasanya 40-50 juta, dengan hadirnya Gilbert, jadi 150 juta. Dengan hadirnya Gilbert, jadi 150 juta. Kalau saya kasih honornya 100 juta, menurut kalian etis nggak? Menurut saya masih etis. Masih etis ya. Kita dapatnya 150, kita keluarnya 100. Saya rasa masih etis. Toh biasanya cuma dapat 50. Biasanya cuma dapat 50. Nah, jadi etis atau tidak itu tergantung. Tergantung. Karena ini kan, ya kita nggak pungkiri. Pendeta ini kan jasa. Ini kan jasa gitu. Bayaran tiap pendeta beda dong. Kalau Gilbert dibayar untuk sekali khotbah 100 juta, ya mungkin bagi orang etis. Kalau Muriwali, mohon maaf, dibayar 10 juta pun, saya rasa nggak etis. Saya rasa nggak etis menurut saya. Karena undang Muriwali yang sebelumnya gereja saya 500 orang yang datang, tiba-tiba jadi tinggal 50. Wah, pendeta MIM yang khotbah, udah nggak usah datang. Nggak usah datang, teman-teman. Jadinya tinggal 50 orang yang datang. Saya kasih 10 juta pun udah etis sekali itu. Ya. Udah, istilahnya udah paling tinggi lah itu. Jadi tergantung. Artis pun seperti itu. Artis pun seperti itu kan, teman-teman. Coba kalian undang Blackpink. Ya, kalian bandingkan dengan siapa gitu. Jauh, teman-teman, bayarannya. Kita bandingkan. Misalnya siapa kayak Taylor Swift. Ya, bayarannya berapa? Coba lihat. Taylor Swift itu, pemerintah Singapura berani bayar sampai triliunan. Triliunan, teman-teman. Supaya Taylor Swift gak konser di negara Asia Tenggara yang lain. Hanya di Singapura, jangan di Indonesia, jangan di Thailand. Karena dia lihat, dengan ada Taylor Swift, hotel penuh, makanan penuh. Ya, restoran semua. Naik omsetnya. Jadi kalau bicara jasa, ya tergantung orangnya. Kan begitu. Nah, etis atau enggak, ya saya rasa ini tergantung. Ya, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. MIM itu seakan-akan bahwa 300 juta itu udah besar sekali. Ya, jangan. Tetapi yang saya dapat memang ya, 300 juta itu tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat dengan mengundang pendeta tersebut. Nggak sebanding. Terus dibilang, khotbah mereka nggak berbobot. Ya, yang dia sampaikan, yang mereka keluarkan hanyalah sampah. Yang mereka berikan, khotbahnya itu khotbah sampah. Nah, ini kan tuduhan. Ini tuduhan. Ini MIM nggak boleh dong ngomong gitu. Suatu khotbah itu sampah atau tidak, siapa yang menilai? Coba saya tanya, MIM siapa? Sehingga dia bisa menilai khotbah orang itu sampah atau tidak. Coba saya tanya. Menurut kamu sampah, menurut orang emas. Betul tidak? Tergantung. Kita kasih handphone ya, buat orang yang membutuhkan. Ya. Misalnya, driver Gojek. Handphonenya hilang. Kita kasih handphone Android ini. Bagi dia itu sangat bermakna. Bagi dia itu sangat punya arti. Terus handphone ini kita kasih tuh, orang suku pedalaman. Yang nggak ada listrik, nggak ada signal.
Kamu kasih handphone sama dia ini sampah. Untuk apa nih? Dia pun nggak ngerti apa itu. Jadi tergantung. Khotbah itu begitu juga. Orang bisa rasakan itu khotbah membangun atau tidak, ya tergantung audiensnya. Bagi Anda sampah, bagi orang itu mungkin nggak. Ya. Bagi mereka mungkin nggak. Jadi yang untuk hal ini, saya nggak setuju dengan MBM. Mohon maaf saya katakan. Saya nggak setuju. Tetapi, yang saya kritisi, ya, di sini saya kritisi tukar mimbar dengan memberikan honor yang tidak sesuai dengan yang bisa diterima oleh gereja tersebut dengan mengundang si pendeta itu. Ngerti ya? Jadi jangan kalian pikir kalau saya tuh, wah, pokoknya ini salah, pokoknya ini salah. Enggak. Yang saya kritisi adalah kalau ada gereja, ya seperti contoh tadi, saya undang kores, datang khotbah. Kores itu nggak ada nilai jual. Ya, nggak ada nilai jualnya. Nggak sebanding dengan uang yang keluar. Undang kores, pemasukan cuman 50 juta, kita bayar 300 juta. Nah, itu nggak etis. Itu nggak etis, teman-teman. Itu yang saya kritisi. Dan ini yang terjadi. Yang sedang kita bahas, yang sedang kita permasalahkan adalah tukar mimbar yang jelas-jelas merugikan yayasan, merugikan gereja tersebut. Ngundang mahal-mahal, tapi nggak punya dampak. Rugi. Dan ini praktek ini terjadi karena memang disepakati. Jadi saya ngundang kores itu tanpa peduli. Ya, saya bayar kores 300 juta tanpa peduli bahwa kores ini bisa berdampak berapa. Kita udah duluan sepakat. Sama-sama, yuk saya undang kamu 300, kamu undang saya 300. Padahal hasil yang kita dapat nggak ada. Itu sengaja untuk memberatkan yayasan. Itu sengaja untuk menggerogoti kas dari gereja tersebut. Nah, ini yang salah, teman-teman. Ini yang salah dan tidak boleh. Dan saya nggak tahu ya, apakah ini juga terjadi di DKM. Dan setahu saya nggak ya, kalau DKM itu langsung. Ya, mereka juga hitung-hitungannya ada. Nggak pernah ada orang bayaran tuh sampai gila-gilaan, kecuali ada sponsor. Contoh misalnya Ustadz Wafi diundang. Ya, dari DKM, dari panitia biasa ngasih kecil. Atau sesuai dengan yang mereka dapatkan. Sesuai dengan kondisi keuangan tempat mereka. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada jemaat yang mau membantu, mau memberikan lebih gitu ya, ahli sedekah. Jadi ada jemaat yang ahli sedekah kasih kores sampai kasih Ustadz Wafi ya sampai 10 20. Nah, itu kan pribadi dia, nggak memberatkan yayasan. Yang penting itu jangan memberatkan kas. Ya, itu yang nggak boleh. Jadi kalau dibilang sama MBM, apa mereka nggak ada rasa malu menerima yang tidak layak mereka terima? Nah, ini kembali ya, kalau kita bicara rasa malu, nah ini yang susah. Banyak orang sekarang memang nggak tahu malu, Pak. Itu kita nggak pungkiri. Banyak orang sekarang itu nggak punya rasa malu. Nggak punya. Sebenarnya sah-sah saja kamu dibayar mahal. Yang penting jangan minta. Yang penting jangan kamu skenariokan. Kamu diundang, dikasih, alhamdulillah. Tapi yang dikritisi ya, sekali lagi teman-teman, yang kita kritisi ini adalah praktek yang men-setting, menskenariokan dari awal. Saling tukar kita. Kita tentukan bayaran, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita diundang, terus dikasih berapa banyak pun sah-sah saja. Sah saja gitu ya. Ngerti ya teman-teman? Nah, jadi saya tahu betul nih, kondisi-kondisi keuangan seperti ini karena saya pernah urus dan yang ginian kita nggak pungkiri terjadi dan kita punya datanya banyak, tetapi sekali lagi kita nggak bisa bongkar-bongkaran di sini, nggak boleh kita sebut merek, nggak boleh kita sebut nama ini orangnya, nanti ngamuk pula. Tapi ini lazim terjadi. Namanya cross mimbar, luar biasa teman-teman. Dan praktek seperti ini bukan hanya terjadi di gereja. Bukan hanya di gereja, di mana saja bisa terjadi. Di mana saja. Itulah kenapa yang namanya pimpinan itu nggak boleh otoriter, nggak boleh istilahnya keputusan tuh suka-suka dia. Kalau ada orang dapat wewenang, dapat kekuasaan terlalu berlebihan, dia bisa suka-suka nentuin, bahaya. Maka dia akan cari celah untuk menggerogoti kas, menggerogoti uang. Kan gitu. Kalau dia ambil, atau dia bilang, bayaran untuk saya
naik ya, atau gaji saya naik. Kan nggak mungkin. Memang kamu pimpinan yayasan. Tapi kan nggak mungkin dia bilang, mulai sekarang gaji saya 500 juta sebulan. Sedangkan pekerja yang lain, gajinya cuma 8 juta, 7 juta. Dia sendiri 500 juta. Walaupun dia adalah pimpinan. Dia adalah gembalanya. Dia adalah pendetanya. Nggak mungkin. Nggak fair. Betul tidak? Nggak mungkin. Jadi caranya adalah mereka mengakali. Mereka akali dengan cara cross mimbar ini. Silang mimbar. Nah, ini yang harus diantisipasi dan saya harap ya, ini jadi pembelajaran lah. Dan ini hanya sekedar informasi. Dan sekali lagi ini karena sudah disampaikan oleh MEM, saya cuma membantu MEM menjelaskan. Karena saya lihat penjelasan MEM itu kacau balau. Dia nggak pandai ngomong. Kemampuan komunikasinya agak rendah, pendeta yang satu ini. Jadi saya bantu. Jadi kalian tahu ya, maksud dari MEM ini apa. Dan ini skandal Hillsong ini sudah sampai dibuat film dokumentasi, teman-teman. Jadi Hillsong itu adalah salah satu mega church. Salah satu gereja terbesar di dunia. Terbesar di Australia dan salah satu yang terbesar di dunia. Gereja yang menghasilkan musik paling terkenal, paling mantap. Ya. Tim PAW-nya, ya, Pray and Worship-nya itu, yang membuat lagu, yang menyanyi, itu adalah yang terbaik, salah satu yang terbaik di dunia. Mereka punya album sendiri, luar biasa. Jemaatnya gila, teman-teman. Jemaatnya gila. Gerejanya seperti ini, teman-teman ya. Kalian lihat, dan lagu-lagunya luar biasa. Saya salah satu fans. Dulu saya salah satu fans Hillsong dan saya punya album dia paling lengkap lah. Ya, semua album lagunya saya beli dulu. Luar biasa. Dan kemarin itu terbongkar skandal-skandalnya dan itu menarik gereja-gereja yang lain. Ya, karena banyak yang gereja tuh terafiliasi dengan dia. Termasuk yang di Indonesia. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.